Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Imam Mustafa di channel YouTube saya IMTV. Kali ini kita akan membahas gimana sih memasang tabung infus pada printer 2770. Jadi nantinya printer yang seperti ini akan menjadi seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai ke TKP. Oke guys, sebelum kita bahas printernya, yuk kita bahas dulu alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk nginfus printer EPI2770 ini. Nah, karena kita mau nginfus printer, maka yang pasti dibutuhkan adalah tabung infus. Nah, ini salah satu contoh tabung infus untuk printer Canon, dia ada 4 warna. Selanjutnya nih, jangan lupa ketika kalian membeli tabung infus printer, jangan sampai pin-pin ini tertinggal ya, karena ini sangat penting untuk proses infusnya. Selanjutnya ini ada tinta Canon. Di sini saya memakai tinta Canon Blueprint karena ini yang terbaik untuk Canon. Selanjutnya ada selang infus pembuangan. Ini sebenarnya selang infus yang saya lepas ya, karena tabungnya sudah rusak, jadi saya lepas. Nah, ini fungsinya untuk menyalurkan tinta pembuangan yang kotor dari printer itu ke tabung pembuangan. Jadi tujuannya biar busa pembuangan yang ada di dalam printer itu tidak penuh dan tintanya mengenai mesin-mesin atau mainboard yang ada di dalam printernya yang dapat menyebabkan kerusakan. Ini adalah poin terpenting ketika kalian ingin menginfus ya. Selanjutnya ada obeng positif untuk membuka printer. Kalian pastikan positif dan mengandung magnet ya, karena tujuannya adalah biar baut-baut yang nantinya kita lepas di dalam printer itu tidak terjatuh ke dalam mekanik printer. Dan pastinya itu dapat menyebabkan kerusakan jika kalian tidak teliti. Selanjutnya kita butuh solder. Solder di sini fungsinya ada 2 ya. Yang pertama untuk memberi lubang pada cartridge, yang kedua itu untuk memberi lubang pada bagian belakang printer untuk jalur selang pembuangan nantinya. Kemudian kalian sediakan lem tembak ya. Ini adalah isi dari lem tembak. Nah, jadi kalian di sini membutuhkan lem tembak ini untuk memberi perekat pada lubang cartridge agar nantinya tidak terjadi masuk angin pada selang infus. Jadi untuk merapatkan lubang yang ada di cartridge. Fungsi yang kedua yaitu untuk merekatkan tabung infus ke printer. Jadi biar tabung infusnya itu menyatu dengan printer, biar nggak repot ketika kalian mau memindah-mindahkan printernya. Selanjutnya di sini ada kabel tis. Nah, di sini fungsi kabel tis itu untuk mengunci letak selang yang berkaitan dengan cartridge. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mencegah selang menyangkut ketika dia sedang proses mencetak di dalam printer. Kemudian ada cutter yang pasti buat motong ya. Kemudian kita butuh komputer ya. Di sini kalian bisa pakai MacBook dengan OS X-nya atau bisa juga menggunakan laptop biasa dengan Windows-nya. Terserah kalian, karena tujuannya untuk tes ketika printer sudah selesai diinfus. Oke, sekarang lanjut ke langkah-langkahnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi tabung-tabung tinta tadi dengan tinta yang sudah kita sediakan ya. Di sini untuk alat mengisinya, ini saya menggunakan tabung suntik ya. Jadi suntikan untuk isi tinta itu kita lepas pendorongnya dan kita jadikan sejenis corong ya untuk memasukkan tinta ke dalam tabung. Yang perlu kalian perhatikan di sini ketika pergantian warna tinta ya. Misal setelah ngisi tinta warna biru dan kalian mau ngisi yang warna kuning. Itu kalau tabung suntiknya kalian cuma punya 1, maka harus kalian cuci ya. Karena warna cyan, magenta, dan yellow itu tidak bisa bercampur ya. Terkecuali untuk tinta warna hitam itu bisa kalian campur ya. Jadi kalau bekas ngisi warna merah kalian mau ngisi hitam itu nggak perlu dicuci ya.
Oke guys, ini proses pengisian tintanya udah selesai nih. Sekarang tinggal kalian rapikan aja tabungnya. Kita lap bagian tinta yang luber-luber, terus kita tutup penutup tintanya. Baru kita maju ke proses pemasangan tabung infusnya. Oke guys, inilah penampakan printernya. Sebelum melakukan proses pelubangan cartridge, pastikan printernya dalam keadaan mati ya. Kemudian kita buka tutup printernya, kemudian kita dorong pengunci cartridge-nya yang ada di pojok situ. Kemudian kalau penguncinya udah masuk, kita geret aja. Nah, kemudian kita buka cartridge-nya, kita lepas. Nah, kemudian kita lubangin cartridge-nya dengan solder ya. Nah, di sini kebetulan cartridge saya ini sudah saya lubangin ya. Nah, untuk cara melubanginya, bagian merah itu jangan pas pada lubangnya ya, karena nanti akan tertabrak pengunci cartridge. Jadi agak sedikit ke bawah, tapi jangan terlalu ke bawah karena bisa jebol ke warna hijau dan kuningnya. Jadi kalian raba pakai jarum ya setelah melubangin agak ke bawah sedikit agar tidak menabrak lubang bagian hijau dan kuningnya. Nah, ini untuk posisi peletakan tinta nantinya ya. Jadi yang khusus untuk warna merah itu jangan pas pada lubangnya, tetapi agak ke bawah sedikit ngelubanginnya, dan jangan sampai tembus ke warna hijau dan kuning ya, karena posisi tintanya seperti ini di dalam cartridge. Nah, ini adalah busa di dalam cartridge ya. Jadi untuk cartridge 811 ini yang sebelah atas yang magenta itu merah, sebelah kiri cyan, dan sebelah kanan itu yellow ya. Jadi kalau kalian ngelubanginnya itu agak ke bawah dikit, di sini saya maksudkan karena memang pembatasnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian kebablasan nih ke bawah sedikit, maka warna merahnya akan bocor ke warna hijau dan warna kuning. Oke, sekarang kita mulai membuka printernya dengan obeng positif yang sudah kita siapkan tadi ya. Jangan lupa muter bautnya ke arah kiri ya, kalau ke kanan itu ngencengin. Dan jangan lupa siapkan tempat untuk menampung baut-baut dan komponen-komponen yang nantinya bakalan kita lepas ya. Karena biar ketika proses pemasangan itu kita nggak lupa kalau komponen itu tadinya ada dalam printer ini ya. Proses pembongkaran printer ini bertujuan untuk mengeluarkan selang pembuangan tersembunyi yang ada di bagian bawah pompa pembuangan. Jadi ada dua selang pembuangan ya, pembuangan yang warna hitam dan pembuangan yang 3 warna. Kebanyakan orang jika nginfus printer ini cuman dibuatkan satu selang pembuangan keluar, jadi yang satunya itu tetap membuang ke dalam. Nah, ini tujuan kita membongkar ini untuk mengeluarkan selang tersembunyi itu ya, dengan kawat seperti ini. Kawat ini bisa kalian ambil dari ketika kalian bongkar printer, itu ada kawatnya ya di bagian penjepit kertas. Oke, setelah selang tersembunyi tadi keluar dari tempatnya, kita sambungkan dengan perpanjangan ya. Ya, perpanjangan ini bisa kalian dapat dari tabung infus yang sudah rusak. Nah, ini kita sambungkan aja ujungnya ke ujung selang pembuangan yang tersembunyi tadi ya. Nah, nanti kita buatkan jalur keluar bersama dengan selang satunya. Proses ini membutuhkan kesabaran tingkat tinggi ya, karena proses penyambungannya itu lumayan susah dikarenakan selang yang tersembunyi itu terlalu pendek.
Nah, ini adalah pompa yang menyedot tinta kotor dari cartridge dan dikeluarkan ke selang pembuangan. Kalau udah selesai proses penyambungannya, selanjutnya kita buatkan celah kecil untuk lewatnya selang perpanjangan tadi ya. Ini kita buatkan di pojok sini. Nah, setelah jadi selahnya, kita lewatkan melalui selah tadi ya, selang yang udah diperpanjang. Setelah itu kita mulai ke proses pemasangan komponen bagian dalam. Di sini untuk proses pemasangan itu tergantung kalian mengingatnya ya, di mana letak komponen tadinya. Dan sebelum semuanya terpasang, pastikan selang pembuangan satunya sudah dan kalian ambil solder yang sudah dipanaskan. Nah, kita lubangin aja di bagian sebelah kanannya. Nah, ini saya lubanginnya di bagian sini ya. Usahakan lubangnya ini tidak membuat selangnya bengkok, karena kalau selangnya bengkok nanti tinta pembuangannya macet, jadi nggak bisa keluar. Usahakan lubangnya itu tidak membuat selangnya bengkok. Dan ini adalah pin untuk memasukkan selang tabung infus. Proses selanjutnya adalah memasang pin ini ke dalam lubang cartridge. Tujuan dari pin ini dipasang adalah untuk merapatkan lubang cartridge agar angin tidak masuk ke dalam selang atau ke dalam cartridge. Jadi aliran tintanya nanti akan lancar dengan adanya pin ini.
Yang kita butuhkan adalah lem batangan ini dan juga solder. Pertama kita lelehkan dulu lemnya dengan ujung solder. Kemudian kita tempelkan lelehannya ke lubang cartridge-nya yang sudah kita buat. Jangan terlalu banyak di sini, tujuannya hanya untuk merapatkan bagian pinggirnya saja. Selagi lemnya masih panas, langsung kita masukkan aja pin tadi. Dan lakukan hal yang sama dengan lubang-lubang cartridge yang lain ya. Dan untuk proses selanjutnya adalah proses pemasangan selang infus. Di sini sebelum kita lakukan pemasangan ke cartridge-nya, perlu kita ukur dulu panjang selang dari tabung infus menuju cartridge. Di sini saya lakukan dengan cara mengurutkannya aja ya, dari ujung selang yang ada di dekat tabung infus, lalu kita urut jalannya, jalur selangnya. Nah, di sini saya lewat depannya cartridge ya. Jadi nanti pola pergerakannya sama dengan pola pergerakan kabel fleksibel. Jadi dengan mengikuti pola pergerakan kabel fleksibel cartridge, maka tidak akan nyangkut pada body printer atau mekaniknya. Di sini panjang ukuran selangnya kita perkirakan agar dia dapat bergerak ke kanan dan ke kiri dengan lancar. Setelah ukurannya dirasa tepat, maka kita potong dari sisi cartridge yang berwarna hitam. Nah, kita perkirakan pemotongannya ini tepat pada jalan masuknya warna hitam ya. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan untuk warna yang selain hitam, itu kita potong, tetapi kita beri tanda dulu ya untuk panjangnya. Karena di sini tinta yang warna biru dan kuning itu lebih dekat yang warna biru. Nah, di sini kita kasih tanda dengan pisau. Kita lukai saja bagian selangnya yang warna biru. Setelah diperkirakan, langsung saja kita kasih tanda di sini. Dan juga untuk warna kuning. Dan juga untuk warna merahnya. Untuk warna kuning dan merah itu panjangnya sama ya. Jadi yang merah tidak ditandai juga tidak apa-apa. Kemudian kita potong sesuai ukuran yang sudah kita tandai tadi. Setelah proses pemotongan selesai, selanjutnya kita pasang pin konektor antara cartridge dan selangnya, yaitu ujung bagian yang kecil masuk ke dalam selang dan ujung yang bagian besarnya itu masuk ke dalam lubang cartridge. Setelah semua pin terpasang dengan benar, selanjutnya kita masukkan saja pin penghubung selang tadi ke dalam lubang-lubang cartridge yang sudah tersedia. Tetapi jangan lupa sebelum kita masukkan selangnya ke dalam cartridge, itu kita turunkan dulu tintanya dengan cara membuka penutup yang ada di tabung agar tintanya turun mendekati cartridge. Tujuannya di sini agar ketika pertama kali beroperasi, si cartridge tidak terlalu jauh untuk mengambil tinta dari tabung. Selanjutnya, setelah semua selang tertancap pada posisinya masing-masing, kita tata rapi selangnya agar tidak menghambat pergerakan cartridge. Nah, di sini yang saya maksudkan lubang warna merah agak ke bawah dikit, di sini pengaruhnya. Jadi ketika ditutup dia tidak tertabrak penahan cartridge yang saya lingkarin itu. Kebanyakan teknisi di Indonesia itu lebih memilih merusak bagian putih yang saya lingkari itu untuk memberikan celah agar tidak tertabrak pin yang mengarah ke selang. Oke, setelah semua selang terpasang pada lubang cartridge sesuai warnanya masing-masing, selanjutnya kita siapkan kabel tis. Kabel tis di sini bertujuan untuk menahan selang agar tetap pada posisinya sehingga tidak tertabrak atau tersangkut ketika cartridge bergerak. Nah, di sini kita ukur dulu ya panjangnya agar cartridge bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita ikatkan saja kabel tisnya pada posisi yang sudah kita tentukan tadi.
Sebenarnya posisi ini nggak perlu diukur ya, karena posisinya pasti selalu di tengah, atau kita samakan dengan kabel fleksibel yang ada di dalam. Kita beri 2 ya biar lebih kuat. Kemudian kita potong aja ujungnya biar rapi. Kemudian di sini akan saya buat lubang untuk pengait selang. Jadi tujuannya biar rapi aja sih, karena kerapian itu sebagian dari iman. Setelah terlubangi, kita coba dulu kita masukkan tali tisnya. Kalau udah bisa masuk, kita keluarin lagi, lalu kita rapikan dulu lubangnya biar terlihat rajin, karena konsumen itu suka kalau infusan kita itu rajin. Kemudian kita letakkan tali tisnya di lubang tersebut. Kemudian kita kaitkan saja selang tabung infusnya ke tali tis. Kemudian kita potong biar rapi. Selanjutnya kita posisikan tabungnya sesuai posisi yang kita inginkan. Kemudian setelah pada posisi yang diinginkan, kemudian kita tandai dengan menggunakan solder. Tandai pada bagian setiap selah-selah antar warnanya. Jadi antara tabung yang warna biru dan warna kuning, kita kasih tanda di sela-sela bagian atasnya, kemudian bagian kanan dan juga bagian kirinya. Tanda ini hanya berguna untuk batas, karena nantinya bagian yang akan ditempeli itu akan kita lubangin agar lemnya menggigit pada printer. Jadi nanti tabungnya itu sangat-sangat kuat menempel pada printer dengan adanya lubang-lubang ini. Ya, langsung aja kita mulai melubanginnya. Selanjutnya gunakan lem tembak untuk mengisi lubang-lubang kecil ini dengan lem. Dan kita akan mengelemnya dari 2 sisi. Jadi di printernya kita kasih lem, di tabung infusnya juga kita kasih lem di selah-selahnya. Kemudian kita tempelkan aja, luruskan sesuai dengan lem yang udah kita kasih tadi. Jadi lem yang ada di tabung diluruskan dengan lem yang sudah menempel di printer. Lalu kita tambahkan lem lagi di bagian atasnya biar lebih kencang. Kemudian di bagian pinggirnya juga kita kasih lem juga, dan bagian belakangnya juga. Lalu tunggu hingga lem ini dingin, karena ketika dingin maka dia akan mengeras. Jangan kalian angkat ketika masih basah atau ketika masih panas. Selanjutnya kita pasang tabung pembuangan tinta kotornya. Ini saya di sini menggunakan tabung dari bekas tinta blueprint ya. Terserah kalian mau pakai tabung bekas botol apa, itu terserah kalian. Kita lubangi bagian atasnya, kemudian kalau lubangnya udah muat untuk selang pembuangan, selanjutnya kita lekatkan aja botol tinta ini di bagian samping dari tabung infusnya. Dan setelah tabungnya menempel, tinggal kalian masukin aja tuh selang pembuangan yang udah kita keluarin tadi ke dalam lubang tabung pembuangan yang udah kita buat. Oke, selesai dan printer siap digunakan. Oke semuanya, itulah tadi cara menginfus printer IP2770 dengan baik dan benar. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.